peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over. FPI yang merupakan sohibnya Anies Baswedan sejak 2017 kini udah pisah jalan nih. Soalnya beberapa hari lalu Anies udah dukung paslon dari PDIP Pramono Rano, yang mana hal ini berarti dia ada di satu barisan sama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Salah satu orang yang kenceng menolak Anies Baswedan di calonan PDIP adalah Pak Ahok. Menurut saya ya, mereka yang menarik Anies masuk itu tidak mengenal Ibu Mega. Ada polanya, Pak Jokowi, Gubernur Jakarta, calon presiden, dan menang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, calon presiden. Pak Ahok, gimana tanggapanmu mengenai foto ini, Pak? Lihat foto mereka ketawa gini. Aduh, pasti sakit hati kali lah Pak Ahok ya kan melihat kemesraan mereka ini ya kan. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Ya, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mereaction video Pak Rano Karno ya, sama dengan Bang Ridwan Kamil ya. Jadi di video kali ini Bapak Jokowi turun gunung sepertinya untuk mengusung atau mendukung calon daripada Pak Ridwan Kamil ya. Ini membuat kubu PDIP ini goyang gitu guys, goyah betul sekarang, sehingga kelihatan betul nih Megawati, Bu Mega ini kelihatan sedikit panik ya, seperti itu teman-teman. Ini kan tinggal menghitung hari ya, tinggal menghitung hari pilkada akan dilakukan begitu teman-teman ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke videonya. Pilgub DKI jadi seru nih. Koalisi FPI Jokowi berhadapan sama koalisi Anies Ahok. Waduh, ceritanya gimana itu, Bang? Jadi baru aja DPD FPI Jakarta resmi menyatakan dukungan ke paslon Ridwan Kamil Suswono di Pilgub DKI Jakarta. Dukungan ini diumumkan lewat surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua DPD FPI DKI Habib Zain bin Umar Alatas dan Sekretaris Habib Haziq Al-Haddad. Katanya keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah dari internal DPD FPI DKI. Nah, dengan dukungan ini berarti FPI yang merupakan sohibnya Anies Baswedan sejak 2017 kini udah pisah jalan nih. Soalnya beberapa hari lalu Anies udah dukung paslon dari PDIP Pramono Rano, yang mana hal ini berarti dia ada di satu barisan sama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Padahal Anies Ahok ini kan dulu rival banget, bahkan sampai masyarakat terbelah waktu itu. Nah, sebaliknya FPI juga berarti sekarang udah gabung di satu barisan sama Jokowi nih. Soalnya mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 ini juga baru aja deklarasi dukungan buat pasangan Ridho. Bahkan nggak tanggung-tanggung Jokowi juga siap turun gunung buat ikut kampanye untuk pasangan ini. Wah, pertarungannya jadi mantep nih. Berarti RK Suswono bakal didukung barisan Jokowi FPI, sementara Pramono Rano didukung sama koalisi Anies Ahok. Sungguh sebuah pertarungan yang membagongkan. Soalnya kalau kemarin-kemarin nggak pernah kebayang nih bakal ada formasi begini. Tapi nggak apa-apalah, namanya juga politik bakal selalu dinamis dan ngasih kejutan. Wah, iya bisa begitu ya. Kalau pendapat netizen gimana nih? Cie, Pramono Rano didukung Pak Anies, pasti menang lah ya kan. Tanggapan Pak Ahok gimana ya? Ini adalah juga sebagai bentuk deklarasi bahwa seluruh elemen warga kota Ya, kemarin Pak Ahok sama Mas Anies itu rival politiknya, sekarang gabung seperti ya. Emang politik mantap, menggelitik yang seru ya. Salah satu orang yang kenceng menolak Anies Baswedan di calonan PDIP adalah Pak Ahok. Menurut saya ya, mereka yang menarik Anies masuk itu tidak mengenal Ibu Mega. Wih, amazing, luar biasa. Pak Anies melalui juru bicaranya sudah menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Waduh, habis ini berarti survei Pramono Rano bisa 99,9%. Pak Ahok, gimana tanggapanmu mengenai foto ini, Pak? Lihat foto mereka ketawa gini. Aduh, pasti sakit hati kali lah Pak Ahok ya kan melihat kemesraan mereka ini ya kan. Dugaanku kenapa sampai Pramono Rano merangkul Pak Anies ya kan, karena adanya ketidakpercayaan diri ya kan. Harusnya dengan adanya Pak Ahok di kubu mereka, yang mana Pak Ahok pernah jadi gubernur DKI, punya masa pendukung, dan sekarang Pak Ahok pasti ya habis-habisan mengalihkan dukungannya itu untuk mendukung Pramono Rano. Harusnya kan sudah percaya diri, tapi kenapa sepertinya kok nggak percaya diri sampai harus merangkul Pak Anies.
Tapi menurut kalian gimana kawan-kawan? Pak Anies dan Pak Ahok bisa nggak bersatu untuk mendukung Pramono Rano? Atau ini sekedar tampak-tampaknya saja? Karena aku yakin di grassroots, di akar rumput, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ahok susah bersatu kawan, ya kan? Kalau Mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies. Atau Anies dan Pramono. Iya. Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega, beliau ini sekarang sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya PDI Perjuangan. Dan itu jagonya ada dua. Pertama ini di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah. Gitu. Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jawa Tengah. Track recordnya sudah terjadi, sudah ada polanya. Pak Jokowi, Gubernur Jakarta, calon presiden dan menang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, calon presiden dan kalah. Gitu ya. Saya nggak ngomong menang kalah ya di Pilpres ya, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta potensial menjadi calon presiden 2029 yang akan datang. Nah, dalam konteks itulah kemudian ya maka ya Pram ini proyeksinya adalah calon presiden 2029 kalau nanti ternyata menang di Pilkada Jakarta. Gitu. Jawa Tengah merupakan basis PDI Perjuangan selama ini dan belajar dari pengalaman Pilpres 2024 juga sebetulnya adalah jalur menuju Pilpres juga. Lihat pengalaman Ganjar Pranowo. Jadi memang yang terjadi pada hari ini nanti coblosan tanggal 27 November khususnya untuk Jakarta dan Jawa Tengah itu bukan semata-mata pilkada, tetapi itu juga adalah proyeksi menuju Pilpres 2029 yang akan datang. Ya masuk akal juga sih. Sedang bersolek di DKI ini menuju Pilpres tahun 2029. Indonesia Perjuangan mempunyai hak yang sama dengan partai-partai politik yang lain. Oleh sebab itu, pergunakanlah hak pilih tersebut secara dan dengan rasa merdeka, bebas dan berdaulat. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting. Pak Jokowi kemarin turun gunung untuk mendukung Pak RK dari Gerindra, melihatnya ini bentuk apa? Karena mulai khawatir mendekati pilkada atau gimana, Bang? Saya saja setelah Pak Jokowi turun tangan tadi malam, saya juga di Rawamangun juga deklarasi tadi malam. Kami mewakili Ikatan Keluarga Minang juga deklarasi tadi malam mendukung Kang Emil. Menurut saya itu hak politiknya Pak Jokowi dan hak politik seluruh warga negara Indonesia untuk memberikan dukungan kepada calon yang didukungnya. Apalagi kita tahu Kang Emil punya rekam jejak yang luar biasa ya. Dari seluruh kandidat yang ada, Kang Emil punya pengalaman memimpin Kota Bandung, punya pengalaman jadi gubernur, dan beliau itu insinyur tata kota ya. Sehingga insya Allah kesemrawutan Jakarta, kemacetan Jakarta insya Allah bisa diurai oleh Kang Emil. Jadi pilih yang punya rekam jejak, pilih yang punya kemampuan. Kau suka tidak suka, peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over. Mantap nih Pak Luhut bisa Panjaitan guys. Nih kata Sandi nih dari Pak Luhut. Pak Jokowi turun gunung semua oper ya. Memang di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung di Jawa Tengah juga. Saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Di setiap pilkada itu ada hal yang bersifat kedaerahan yang sulit kadang-kadang terdeteksi. Tapi kalau calon mestinya sudah menguasai medan, ada feeling politik, rakyat seperti apa, beda. Kalau saya kan sudah purna tugas. Setiap dukungan adalah baik.
Dan saya senangnya gini, Pilkada Jakarta itu pilkada rekonsiliasi, Pak. Dulu Pak Anies dengan PDIP berpisah, berseteru, bergabung. Dulu PKS di sana, sekarang gabung ke sini. Jadi itulah indahnya demokrasi, geser-geser kiri kanan biasa. Ini momen ketika Pak Jokowi turun langsung guys ya, mengkampanyekan Pak Ridwan Kamil guys. Guys, memang sepertinya ya ini bakal seru ya. Pujakusuma ini sudah menjadi keluarga besar saya. Jadi tadi ini dadaan pagi tadi saya ditelepon untuk diundang ke sini dan saya datang. Udah. Ya, beliau Pak Ridwan Kamil semua udah tahu. Sudah saya bisikin. Dukungan adalah baik, tuh. Dan saya senangnya gini, Pilkada Jakarta itu pilkada rekonsiliasi, Pak. Dulu Pak Anies dengan PDIP berpisah, berseteru, bergabung. Dulu PKS di sana, sekarang gabung ke sini. Jadi itulah indahnya demokrasi, geser-geser kiri kanan biasa. Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon mendeklarasikan 7.000 orang-orang Batak. Beliau dari partai mana kita semua tahu kan. Nah itulah contoh demokrasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kang Emil, Pak Jokowi. Terima kasih teman-teman, jangan dorong. Jadi Pak Effendi Simbolon mendukung Pak Ridwan Kamil juga ya. Dalam pilkada ini, dalam pilgub ini, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Ini keyakinan Pak Jokowi ya. Akhirnya saya tahu kenapa Anies gagal nyalon gubernur lewat partai PDIP. Kemarin kan sempat heboh tuh isunya Anies akan maju lewat partai PDIP didampingi oleh Bang Dul alias Rano Karno. Namun akhirnya batal. Anies diganti oleh Mas Pram alias Pramono Anung. Dan kalian pengen tahu siapa aktor yang membuat Anies gagal maju? Simak video berikut. Kalau bicara pengalaman, barangkali antara kita berdua, Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya menjadi gubernur. Saya yang minta beliau jadi gubernur. Pengalaman. Mas Pram lebih berpengalaman. Dan kalian dengar siapa yang minta? Bang Dul. Jadi selamat ya kalian para anak abah yang berpindah haluan mendukung Pram Dul. Anda di pilkada ini mendukung calon yang menggagalkan pencalonan Anies Baswedan. Mas Anies ini entah kemana arahnya Mas Anies ini ya, jadi politiknya guys. Kemarin rival politiknya Ahok, sekarang mencoba gabung ya semua anak-anak abah mempersatukan diri bersama pendukung Pak Ahok untuk melawan Ridwan Kamil dan Pak Jokowi. Bu Mega juga ikut panik ya, sepertinya sudah memberikan clue yang luar biasa kepada kandidat calon dan yang lainnya, para pendukung partainya juga gitu deh, untuk memperkuat koalisi juga gitu. Yang lucunya ya Mas Anies ini mau kemana arah politiknya gitu kan guys. Jadi ya silahkan teman-teman komentar saja video ini.